Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1591, cepat atau lambat, pembunuh akan dibunuh. Mau bermain keroyokan denganku? Sampah seperti kalian ini sama sekali tidak pantas. Thomaskin mencibirnya, berhadapan dengan puluhan master dari keluarga Zhou, ekspresinya tetap tidak berubah, malah dia menjadi lebih bersemangat. Saat ini, bahkan kecepatannya bertambah, sekali serangan, dapat menekan semuanya, tidak ada yang bisa menerima serangan Thomaskin. Di hadapannya, keluarga Zhou seperti kumpulan orang lemah, Thomaskin sama sekali tidak segan-segan, dan membunuh mereka, satu demi satu pun terkulai jatuh, terdengar jeritan memilukan, tidak ada orang yang bisa melarikan dari serangan Thomaskin, mereka terus mengalami patah tulang, otot mereka tercabik-cabik, semua itu luka yang fatal, bukan hanya patah tulang biasa. Dengan kekuatan Thomaskin, bagaimana mereka bisa menahannya? Tidak sampai 5 menit, puluhan orang sudah terbaring di tanah dengan bersimbah darah. Kecuali para wanita yang melihat adegan itu dengan gemetaran, tidak ada pria yang bisa berdiri lagi. Pada saat itu, Teddy Zhou benar-benar merasa frustasi, dia tahu bahwa kali ini keluarga Zhou sudah berakhir, benar-benar memalukan. Hal yang baik tidak mudah diketahui, hal yang buruk menyebar dengan cepat, tidak butuh waktu lama sebelum akhirnya keluarga Zhou akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota-kota Donghai. Sampai saat itu tiba, tidak ada tempat di mana keluarga Zhou bisa berdiri lagi, selain dua keluarga besar Budo yang akan mengejek mereka, bahkan keluarga Budo lainnya pasti akan mengejek mereka, dan bahkan mengambil kesempatan untuk menyerang. Sekarang semua orang keluarga Zhou kalah, orang-orang ini sama sekali tidak mungkin kembali pada masa mereka berjaya, keluarga Zhou sudah dipastikan hancur. Kedua mata Teddy Zhou berlumuran darah. Wajahnya terlihat sangat panik, keluarga Zhou akan musnah. Sekarang, siapa lagi yang bisa melawanku? Angkat wajahmu, biar aku lihat. Thomaskin mencibirnya, matanya penuh dengan tatapan menghina. Tidak ada seorang pun di keluarga Zhou yang berani mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Thomaskin, bukankah itu namanya cari mati? Teddy Zhou mengertakkan giginya. Kali ini bencana keluarga Zhou akan menodai sejarah keluarga mereka. Bocah, kamu akan menyesal, tunggu sampai cucuku kembali, kamu pasti akan merangkak di kaki keluarga Zhouku. Kata Teddy Zhou dengan kejam. Benarkah? Kalau begitu aku mungkin tidak sabar menunggu hari itu tiba, hari ini anggap saja sebagai pelajaran untuk keluarga Zhou, aku yang akan memutuskan nasib Mixon Zhou. Thomaskin tidak membunuh anggota keluarga Zhou lainnya, lagi pula, tidak semua orang pantas mati, jika dia membunuh begitu banyak orang, maka Ervandi Sun akan ikut terlibat, sampai saat itu, Thomaskin tidak akan merasa nyaman. Thomaskin tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini, tapi dasarnya, tidak ada bedanya dengan bunuh atau tidak membunuh mereka. Semua orang sudah dipukuli sampai menjadi cacat, walau nanti mereka sembuh pun, mereka menjadi orang lumpuh. Tapi Mixon Zhou harus mati. Jangan bunuh aku, jangan Thomaskin, kamu tidak bisa membunuhku. Mixon Zhou sangat ketakutan dirinya akan mati, dia terus menopang tubuh dengan tangannya, dan bergerak mundur, matanya terlihat sangat ketakutan. Thomaskin terlalu kejam, terlalu kuat, dia memberi pelajaran kepada semua orang keluarga Zhou. Saat ini Mixon Zhou baru mengerti, ternyata sebenarnya Thomaskin datang untuk membunuhnya. Dia sengaja ingin menggunakan kekuatan keluarga Zhou untuk menghancurkan Thomaskin, tetapi dia tidak disangka Thomaskin begitu mengerikan, sama sekali tidak peduli seberapa kuat menekannya, sebaliknya, pria ini akan menghabisinya. Ini membuat Mixon Zhou panik. Tidak bisa. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Aku adalah penerus keluarga Zhou, aku tidak bisa mati. Mixon Zhou setengah mati memohon padanya, tapi Thomaskin sama sekali mengabaikannya. Ketika kamu menyakiti wanitaku,
seharusnya kamu sudah tahu akhirnya. Cepat atau lambat pembunuh akan mati, hari ini, kamu akan mati. Jika mau disalahkan, salahkan dirimu, karena kamu yang memulai. Tatapan Thomaskin tajam seperti pisau, selangkah demi selangkah, dia mendekati Mixon Zhou, mulutnya terus bergumam. Tidak, jangan. Jangan bunuh aku. Thomaskin seperti berada di alam tak bertuan, sekali tending, dia langsung meledakkan kepala Mixon Zhou, darahnya berceceran kemana-mana, dan itu mengerikan. Bab 1592 Kami terlalu khawatir. Keluarga Zhou tidak tahan melihat pemandangan ini, tendangannya terlalu kejam. Mixon Zhou langsung ditendang hidup-hidup sampai mati, ini benar-benar pembantaian, terlalu bengis, bukan? Tapi sekarang keluarga Zhou sudah mempelajari keadaannya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sama sekali tidak bisa mengurus masalah sebanyak itu, karena hanya seorang Mixon Zhou, Thomaskin melumpuhkan semua pria di keluarga Zhou. Pelajaran semacam ini membuat semua orang di keluarga Zhou tidak bisa membenci Thomaskin, sebaliknya membenci Mixon Zhou, karena mereka takut pada Thomaskin, sangat takut padanya. Bahkan jika mereka membenci Thomaskin, apa yang bisa mereka lakukan? Bukankah mereka sendiri sudah menjadi lumpuh? Tapi semua ini karena Mixon Zhou, si bajingan ini yang telah memprovokasinya dan menyebabkan mereka mengalami kesialan seperti ini. Mixon Zhou mati dengan cara mengenaskan, dia memenggal kepalanya, keluarga Zhou juga gemetaran, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Selama bertahun-tahun, penghinaan seperti ini tidak pernah dialami oleh keluarga Zhou. Teddy Zhou muntah darah. Sebagai patriark keluarga Zhou, dirinya benar-benar gagah. Semuanya serang mereka, jangan beri mereka kesempatan, jumlah kita lebih banyak, aku tidak percaya tidak bisa mengalahkan mereka. Saat ini, Thomaskin mendengar suara Lucas Pei, dia melihat ke arah pintu rumah keluarga Zhou. Lucas Pei bersama Rudianto yang mengajak ratusan temannya, memblokir daerah itu, dengan senjata tajam di tangan mereka. Ini. Rudianto yang kaget, dia tidak menyangka seluruh anggota keluarga Zhou dipukuli sampai babak belur, dan juga mereka semua tergeletak di tanah, mereka semua terluka parah. Pemandangan ini sangat kejam, membuat mereka tidak tahan melihatnya, sebagian orang ini akan menjadi cacat seumur hidupnya. Dr. Qin sendiri berhasil menyapu bersih keluarga Zhou. Lucas Pei bergumam, dia tidak dapat percaya, karena sekarang kecuali Dr. Qin, di dalam perumahan keluarga Zhou, 10 pria semuanya sudah dilumpuhkan, bahkan para wanita pun berlutut, karena takut Thomaskin akan membuat marah pada mereka, tetapi Thomaskin tidak pernah suka memukul wanita. Sepertinya benar, kita terlalu khawatir. Rudianto Yan dan Lucas Pei saling melihat satu sama lain, hati mereka bergejolak, ini juga terlalu menakutkan. Keluarga Zhou adalah keluarga Budo. Hanya satu orang tanpa ada yang membantunya bisa menghabisi keluarga Budo. Masalah seperti ini, juga diperkirakan hanya Dr. Qin yang bisa melakukannya. Lucas Pei dan Rudianto Yan sudah mendiskusikan ini, jika sampai terjadi sesuatu pada Dr. Qin, mereka pasti tidak akan membiarkannya, jadi mereka mengumpulkan ratusan orang untuk membantu Dr. Qin. Tidak disangka mereka terlambat, Dr. Qin sudah menghabisi keluarga Zhou. Pemandangan ini, benar-benar sangat mengejutkan. Tidak tahu seberapa kuat keluarga Zhou, tentu saja tidak jelas, pemandangan ini begitu menakutkan. Sebagai 3 keluarga terbesar keluarga Budo di kota Donghai, keluarga ini adalah yang terkuat, walau sekalipun membawa ratusan orang. Rudianto Yan dan Lucas Pei sudah mempersiapkan diri, karena martabat keluarga Budo, tidak ada yang berani memancing emosi mereka. Dr. Qin sudah melakukan hal seperti ini, melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, mereka akan mengikutinya, tidak akan membiarkan Dr. Qin sendirian menghadapi bahaya. Sekarang, kelihatannya mereka terlalu khawatir, Dr. Qin melawan mereka dengan penuh percaya diri. Keluarga Zhou pun menjadi sangat mengenaskan. Sudah dimulai.
Sepertinya sudah berakhir. Kami datang terlambat. Dr. Qin benar-benar luar biasa. Keluarga Budo sudah selesai dihabisi seperti ini. Banyak yang terkejut, banyak yang melihat kehebatan Dr. Qin, tapi bagaimanapun hanya sedikit. Sekarang Dr. Qin menyapu seluruh keluarga Zhou, puluhan master keluarga Budo dilumpuhkan olehnya. Apa dia sekuat ini? Sebelum mereka datang, Bos Liko sudah menjelaskan pada Bos Yan, bahwa ini pasti akan menjadi pertarungan yang berat, karena mereka berhadapan dengan orang-orang dari keluarga-keluarga Budo. Mereka adalah ahli bela diri, tapi di hadapan Dr. Qin, mereka semua bukan apa-apa. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.